Hai semuanya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya ya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas fungsi icon-icon yang ada di Microsoft Word 2007. Sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian Microsoft Word 2007 itu berbagai macam bagiannya ya. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan fungsi-fungsi icon pada Microsoft Word 2007. Itu ada icon pada tombol Office, ada icon new. Icon new digunakan untuk membuat dokumen baru seperti yang di atas ini gambarnya. Nah, untuk icon open digunakan untuk membuka dokumen yang telah dibuat atau kita simpan. Nah, yang selanjutnya ada icon save. Dia gambarnya seperti gambar disket ya, seperti yang ada di atas ini gambarnya. Icon save digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Nah, yang selanjutnya ada icon save as. Nah, ada gambar disket dan gambar pulpen ya, seperti yang di atas gambarnya. Icon save as digunakan untuk menyimpan dokumen yang belum pernah tersimpan sebelumnya, atau untuk mengganti nama file yang sebelumnya sudah bukan file, dokumen yang sudah kita buat terus kita mau ganti namanya, itu kita menggunakan icon save as. Nah, yang terakhir ada icon print. Icon print digunakan untuk mencetak dokumen pada lembaran kertas. Nah, jadi misalkan kita mau mencetak tugas atau lembaran kerja yang sudah selesai dibuat, itu mau kita cetak, kita menggunakan icon print. Nah, printnya tergantung ya, ada Epson, terus ada HP, pokoknya macam-macam nama printernya ya. Mungkin kalian ada atau punya printer di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita bahas icon-icon pada tombol quick access. Beberapa icon pada tombol quick access toolbar itu akan Ibu jelaskan sebagai berikut. Dia ada icon undo. Icon undo seperti tanda panah terbalik begitu ya. Nah, dia digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Jadi misalkan kalian membuat gambar atau menulis teks, nah kalian untuk membatalkannya nih, kalian klik aja undo, ada di bagian atas. Dia di bagian tombol quick access toolbar ya, ada di atasnya. Terus yang selanjutnya ada icon repeat typing atau redo. Digunakan untuk mengulang ketikan yang baru saja kita buat atau yang baru saja kita ketik. Nah, ini biasanya untuk membatalkan perintah undo yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada icon new. Icon new biasanya digunakan untuk membuat dokumen baru. Nah, misalkan kalian mau membuat dokumen baru, ada suara motor ngebut ya, jangan ditiru bawa kendaraan yang seperti itu. Ada icon new. Icon new digunakan untuk membuat dokumen baru. Nah, biasanya kita mau membuat dokumen baru, nggak usah di close lagi dokumen yang ada, tinggal kita klik saja icon new. Dia ada di atas, ada di icon quick access toolbar. Kalian cari di situ, diklik, klik kiri, nanti dia akan muncul lembaran baru atau dokumen baru. Nah, untuk selanjutnya ada icon print preview. Icon print preview biasanya digunakan untuk melihat tampilan hasil cetak di layar sebelum dicetak di kertas. Nah, misalkan gini, kalian mau ngeprint tugas kalian, ingin ngeprint tugas kalian. Sebelum di print kalian ingin lihat dulu nih, benar nggak nih tugasnya, ada yang salah atau ada yang kurang, itu kalian print preview. Nanti akan kelihatan, kalian lihat semuanya di situ ada. Nah, untuk yang selanjutnya ada icon save. Icon save biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Nah, seperti yang Ibu jelaskan yang di video sebelumnya ya. Untuk yang selanjutnya ada icon-icon pada tab home. Beberapa icon pada tab home bisa dijelaskan sebagai berikut. Icon font, dia ada icon font atau icon tulisan.
biasa digunakan untuk menampilkan daftar font atau model atau jenis huruf. Nah, jenis hurufnya ada berbagai macam pilihan seperti yang di gambar atas ini yang sudah Ibu buat. Nah, di sini ada pemilihan jenis huruf. Pemilihan jenis huruf ini digunakan atau berguna untuk membuat variasi tulisan. Ada yang besar, terus ada yang kecil, terus tulisannya macam-macam ya, seperti yang di atas ini. Nah, untuk selanjutnya ada icon font size. Icon font size digunakan untuk mengubah ukuran huruf dari yang paling kecil, dia biasanya paling kecil itu angka 8, terus paling besar 72. Dalam Microsoft Word 2007 disediakan beberapa jenis ukuran huruf standar mulai dari ukuran 8 sampai dengan ukuran 72. Selanjutnya ada icon bold. Icon bold digunakan untuk membuat teks menjadi dicetak tebal. Contohnya seperti yang ada di atas ini. Nah, yang selanjutnya ada icon italic. Nah, icon italic ini digunakan untuk membuat teks menjadi dicetak miring. Nah, seperti ini ya, contohnya ada di atas. Nah, yang selanjutnya ada icon underline atau U garis bawah. Icon underline digunakan untuk membuat teks menjadi garis bawah. Contohnya ada di atas, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ada icon strike through atau garis di huruf ya. Ini biasa digunakan untuk memberi coretan di tengah teks. Contohnya ada di atas. Yang selanjutnya ada icon align text left atau rata kiri. Biasa digunakan untuk meratakan teks ke kiri. Contohnya ada di atas. Nah, yang selanjutnya ada icon center atau rata tengah. Dia biasa digunakan untuk meratakan teks di tengah. Jadi seperti yang di atas ini gambarnya. Nah, terus ada icon align text right atau rata kanan. Biasa digunakan meratakan teks di kanan. Biasanya ini digunakan pada tanda tangan, terus untuk kop surat biasanya ya. Terus icon justify atau rata kiri dan kanan, jadi tulisan menjadi rapi. Digunakan untuk meratakan teks di kiri dan kanan. Efek ini akan terlihat untuk teks berbentuk paragraf. Contohnya ada di atas. Nah, baiklah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan beberapa iklan lagi. Beberapa icon fungsi icon yang ada di Microsoft Word 2007. Tadi ada icon di tombol Office, terus ada icon di tombol Quick Access Toolbar. Nih, jadi Ibu harap adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan jika ini dirasa penting, boleh kalian catat. Dan nanti akan ada tugasnya menyusul ya. Nanti akan Ibu share di kelas masing-masing. Baik. Aduh, motornya banyak banget yang lewat. Mohon maaf ya. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.